Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir sore hari ini bersuka cita karena Tuhan kita baik, amin. Ya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk bawa pujian, syukur, sembah kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Anugerah demi anugerah Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hadir di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus. Kami mau bawa syukur kami mau bawa sembah kami mau bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami mau tanggalkan setiap beban kami, dan kami mau datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ini waktu-Mu. Engkau beracara di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami satukan hati, ikat tolak kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, siap menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan bersama saya katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ini setiap umat-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepada-Mu Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan selama aku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ini yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan.
pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya pujian dan pengagungan Kepadamu biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Mari kita mau bawa pujian kita dengan segenap hati. Biarlah ini yang menjadi perenungan kita. Seperti pujian yang kita naikkan. Biar apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, sungguh-sungguh adalah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini, Yesus. Tidak ada nama lain yang kami agungkan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan di tempat ini selain nama-Mu, Yesus. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Ini pengagungan kami Tuhan. Kami bawa, kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba syara rabba ya Rabba. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami berdiri di depan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdiri mengangkat tangan kami. Kami berdiri membawa hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba 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 ya Rabba. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mau sembah Dia. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, bebaskan rohmu, bebaskan dirimu untuk memuji Tuhan. Jangan menahan dirimu. Mari sembah Dia, jangan ada yang berdiam diri. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Rabba ya Rabba 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 ya Rabba 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 ya Rabba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Rabba Rabba ya Rabba. Haleluya. Urapan-Mu turun Tuhan.
Raja di atas segala raja. Di tempat ini Tuhan kami tinggikan Engkau. Hanya nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang ada di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah, bersukacita lebih lagi di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Gong Siva Chai. Ya, kita bersukacita karena Tuhan kita baik. Amin. Amin. Haleluya. Boleh kasih salam samping kanan kirimu. Katakan Tuhan kita dahsyat. Saudara percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan yang sanggup memberkati kita, amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau bersukacita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin.
Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita. Sebab kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan kami boleh menyaksikan, kami boleh mengalami betapa Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluarga, usaha, pekerjaan. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan ketulusan hati kami, Tuhan memperhitungkannya. Sebab itu Tuhan saat ini kami mau memberi dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Tuhan seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang peduli seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari saya undang kita berdiri saudara. Dari awal menaikkan pujian. Seperti Engkau, Sungguh tiada Tuhan seperti Engkau begitu yang begitu
Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Sore yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami sudah meninggikan nama Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ya dan amin bisa memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman, tapi juga sebagai pelaku-pelaku firman. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Gongsi Facai. Saudara-saudara, luar biasa nih Betani. Suasana Imleknya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, papa saya seorang Chinese, mama Jawa asli. Jadi saya ini keturunan juga. Cuman karena saya kulitnya ikut mama, jadi saya ini Cino Ireng. Noreng kalau orang Semarang bilang. Jadi saya punya 6 bersaudara, artinya papa dan mama punya 6 anak. Kemudian anak yang perempuan 3, laki 3. Perempuannya mirip papa, jadi matanya sipit, kulitnya putih. Laki-lakinya mirip mama semua, ireng semua. Dan kebetulan saya punya calon istri, juga papahnya Cina, tapi Cina Benteng. Mamahnya Dayak Kalimantan Jerman, jadi sudah gaduh-gaduh juga beliau. Ya, nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya dilahirkan dari berbagai suku antara Chinese dengan Jawa. Saya ingat tahun 82 Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak tentara dibunuh sama orang Cina di Solo. Dan itu merebak anti Cina. Dan adik saya waktu itu masih kecil sembunyi di bawah kolong. Karena masyarakat waktu itu mencari orang Cina untuk dibunuh. Ya, toko-toko sudah dihancurkan, dijarah waktu itu di Semarang. Ya, tapi kebetulan karena kami laki-laki tidak ada seperti wajah-wajah Cina, jadi aman. Ya, jadi adik-adik saya usirkan di dalam kamar, jangan keluar. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat beberapa tahun ini, Bapak Saudara, ya, kalau arti dari Gongsi Facai itu adalah semoga kebahagiaan dan kemakmuran selalu menyertai kamu sepanjang tahun. Itu artinya sebenarnya. Ya. Dan biasanya yang sudah menikah akan memberikan amplop atau angpoi kepada orang yang belum menikah. Ya, karena saya belum nikah Bapak saya, jadi saya perlu amplop ini. Tadi Roland saya ajak, Roland ayo ikut gitu. Saya bilang enggak, dia bilang angponya aja Roland mau katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi suasana atau perayaan Imlek itu merupakan perayaan yang notabene mendoakan kita semua, semoga kita semua ini mengalami kebahagiaan, kemakmuran sepanjang tahun. Nah itu kepercayaannya ya. Maka tak heran dari kepercayaan itu kalau Imlek tidak hujan, tidak seru Bapak Ibu Saudara. Jadi Imlek itu harus hujan ya. Karena kepercayaannya kalau hujan itu berkatnya luar biasa. Ya. Nah beberapa hari yang lalu kita melihat di negara itu hujan angin. Ya pas hujan angin kalau nggak salah hari Kamis itu malam, kalau nggak salah ya, saya pas ada makan bakmi Jowo, Pak Adi di sana. Jadi kehujanan juga gitu. Jadi karena menjelang Imlek biasanya memang hujan deras. Nah saya memang tidak akan memperpanjang khotbah saya tentang Imlek Bapak Saudara, tapi saya rindu membagikan satu firman yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang seorang tokoh Alkitab. Seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, ya,
yang bernama Nabi Nuh, saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Saya mulai dengan ayat ini Bapak Saudara ya. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena saudara dan saya ini diciptakan sebenarnya tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi tidak hanya di gereja kita menyenangkan Tuhan, di luar gereja pun seharusnya kita sebagai orang percaya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Oleh karena kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus membuat Tuhan itu tersenyum. Kita harus membuat Tuhan itu betul-betul ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu juga senang dengan tingkah laku kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan hanya di gereja menyenangkanmu, senangkanmu hanya aja di gereja. Di luar tidak. Nah saudara, sebaiknya dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, tindakan kita, ucapan kita, tingkah laku kita harusnya menyenangkan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Sebab firman Tuhan juga mengajarkan mengenai hal ini. Yang mengatakan temukanlah apa yang menyenangkan Tuhan di dalam Efesus 5:10. Di dalam Mazmur 119 ayat 135 juga firman Tuhan mengatakan tersenyumlah kepada hambamu dan ajarlah ketetapanmu. Nah saudara-saudara, kita ini diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Dari kehidupan Nabi Nuh, kita bisa menemukan beberapa hal perbuatan ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama tentang Nuh, Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak bosan mendengar firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Allah itu gembira, Allah itu tersenyum jika kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Siapa yang tidak senang jika kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh? Apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi seseorang, saudara-saudara? Yaitu kita menjalin hubungan dengan orang itu. Kalau kita mengasihi seseorang itu, tentunya kita bicara paling tidak. Kita mengadakan komunikasi dengan orang itu. Kalau saya mengasihi ibu pendeta kita, saya pasti komunikasi dengan beliau. Saking cintanya, sehari bisa 100 kali WA. Bahkan duduk di sebelah pun bisa WA-an. Karena saya mengasihi beliau. Sama dengan kita mengasihi Tuhan, Bapak Saudara. Ketika kita mengatakan kita harus menyenangkan Tuhan, berarti kita harus menjalin hubungan itu dengan Tuhan intens, Bapak Saudara. Every time, every day. Setiap waktu, setiap hari kita harus menjalin hubungan itu dengan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan. Nah saudara-saudara, Allah sangat tersenyum. Allah senang jika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ada komunikasi dua arah antara Tuhan dengan kita. Karena doa yang benar sebenarnya bukan monolog. Doa yang benar adalah dialog antara kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan bicara dengan kita, Pak Pendeta? Bisa saja Tuhan bicara melalui mimpi. Bisa saja Tuhan bicara melalui apa yang kita baca di dalam Alkitab. Bisa saja Tuhan bicara melalui seorang pendeta yang bicara setiap hari Minggu sore. Bisa saja Tuhan bicara
lewat YouTube ketika saudara mendengarkan khotbah seseorang lewat YouTube atau lewat media sosial yang lain. Bisa saja ya, Tuhan bicara lewat status WA seseorang. Bisa saja itu terjadi. Jadi ada berbagai metode dialog antara kita sebagai umat percaya dengan Tuhan dan Tuhan bicara dengan kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita hanya bisa berdoa, menaikkan pokok-pokok doa, ada 100 permohonan doa, sementara kita tidak pernah izinkan Tuhan bicara dengan kita, saudara-saudara. Kita harus menjalin hubungan dua arah bersama Tuhan. Itu tadi, caranya bagaimana Pak Pendeta supaya Tuhan itu bicara dengan saya? Metodenya banyak. Kalau kita intent dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara dengan kita dengan berbagai cara dan caranya Tuhan itu unik Bapak Saudara. Jadi Allah tersenyum jika kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Allah tersenyum jika kita percaya kepadanya secara komplit. Inilah yang merupakan alasan kedua mengapa Tuhan senang dengan Nuh. Sebab Nuh benar-benar percaya kepada perkataan Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dijelaskan bahwa Nuh adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya membuat sebuah bahtera, sebuah kapal yang begitu besar. Padahal sebelumnya ada paling sedikit 3 hal ya yang bisa membuat Nuh tidak percaya dan tidak taat untuk membuat bahtera. Yang Tuhan perintahkan kepadanya pertama adalah ketika zaman Nuh tidak pernah ada hujan. Saudara. Ketika Tuhan perintahkan Nuh buatlah bahtera. Ya, Tuhan kita seorang arsitek yang luar biasa. Ya, dia perintahkan Nuh dengan sebuah atau diagram bahtera yang begitu luar biasa. Panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Sehingga binatang-binatang itu bisa masuk di dalam bahtera. Sebenarnya Nuh bisa berbantah-bantahan dengan Tuhan. Karena waktu itu tidak pernah ada hujan. Yang kedua, Nuh tinggal di daerah yang jauh dari laut, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Nuh tinggal di pegunungan, sementara dia harus membuat satu bahtera? Kalau saudara lihat perusahaan kapal, atau perusahaan yang membuat kapal ya di Perancak ada almarhum Pak Fran itu dia tukang kapal, tukang buat kapal fiber ya. Beliau sudah meninggal. Saya sering berdoa di tempatnya bersama Jembrana berdoa. Ya. Dan biasanya orang yang membuat kapal itu di pinggir pantai atau di pinggir laut Bapak Saudara. Sehingga ketika kapal atau sejenis perahu fiber itu selesai dibuat, maka akan dengan mudahnya digelindingkan ke tujuannya yaitu ke laut. Nuh disuruh buat bahtera sementara di gunung. Tidak masuk akal. Bisa saja Nuh bilang, Tuhan nih ada-ada saja deh. Bercanda nih Tuhan. Ya, nggak pernah ada hujan. Ya. Gimana saya membuat bahtera di atas gunung? Nah, mungkin dia tidak pernah melihat laut juga. Nah, ketiga ada masalah bagi Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah saudara berpikir bagaimana Nuh memasukkan binatang-binatang itu? Semalam saya merenungkan tentang ini, Bapak Saudara. Kalau seandainya Nuh bukan pawang ular, bukan pawang gajah, akan sulit. Ya, akan sulit untuk mengumpulkan sepasang binatang untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Kalau sekarang ada pawang gajah, ada pawang ular, ada pawang buaya. Walaupun kalau kita melihat kejadian-kejadian pawang buaya matinya juga oleh buaya. Saudara pernah lihat pawang singa dimakan oleh singa? Saudara pernah melihat pawang ikan paus
dimakan juga oleh ikan paus, dan itu sering terjadi. Nah, bagaimana caranya? Saya berpikir, Bapak Saudara, memasukkan sepasang-sepasang. Bisa saja Nuh berbantah-bantahan sama Tuhan, tapi Nuh tetap taat. Karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Kadangkala perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Karena kemampuan otak manusia itu terbatas, Bapak Saudara. Terbatas untuk menerapkan penilaian bagaimana Tuhan menyuruh Nuh. Sehingga Nuh bisa membuat bahtera yang begitu luar biasa, dan bahtera itu tidak tenggelam, ya, dan bisa memasukkan berbagai binatang. Waktu saya tahun 91, saya pergi ke Kupang, ya, saya sebelum masuk sekolah teologi saya sudah pelayanan sampai ke Kupang, Bapak Saudara. Saya naik kapal Kelimutu dari Surabaya itu 5 hari ke Kupang. Kapal Kelimutu itu ya ada 6 lantai. Lantai yang ke-5 dan ke-6 itu VIP punya kelas. Sementara lantai 1, 2, 3, 4 itu namanya deck. Lantai kelas biasa. Tidurnya itu kayak barak itu. Iya. Jadi saya tidur di kelas paling bawah, ya, karena kami punya tiket yang memang kelasnya seperti itu, jadi sehingga kami tidur tuh seperti ikan asin. Itu kalau digaremi manusia itu jadi ikan asin, ya, karena seperti barat. Saya membayangkan bagaimana Nuh membuat kapal Kelimutu. Saya membayangkan dengan bayangan saya, seandainya kapal Kelimutu ini bahtera yang dibuat Nuh, sungguh luar biasa kemampuan seorang Nuh membuat kapal atau sebuah bahtera yang luar biasa. Pada waktu itu teknologi belum secanggih tahun-tahun ini, Bapak Saudara. Ya, mungkin Nuh membuat satu bahtera dengan kayu, dengan lem-lem yang seadanya. Tapi bahtera itu tersusun dengan bagus, sehingga pada saatnya hujan deras melanda daerah itu, dan kapal itu tidak tenggelam. Dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat bahtera itu adalah selama 120 tahun. Waktu yang lama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Nuh tidak pernah membuat alasan dan tidak pernah komplain kepada Tuhan. Karena Nuh ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagaimana mungkin 120 tahun ya, waktu membuat bahtera, saudara-saudara. Waktu almarhum Pak Fran masih hidup, saya bertanya kepada Pak Fran, berapa lama membuat sebuah perahu dari fiber? Dia bilang 2 bulan. 2 bulan selesai, perahu dari fiber. Ya. Nah, sementara Nuh membutuhkan waktu 120 tahun dan Nuh tidak pernah membuat alasan untuk komplain kepada Tuhan, saudara. Dan inilah yang membuat hati Tuhan senang kepada Nuh, sebab ia sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan. Jika saudara mau menyenangkan hati Tuhan, maka saudara harus benar-benar percaya 100% kepada Tuhan, apapun yang sedang saudara alami. Karena saudara tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Seperti lagu tadi, anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan bisa menjadikan miskin menjadi kaya kalau engkau percaya sungguh-sungguh 100% kepada Tuhan. Memang kepercayaan itu harus diuji, Bapak Saudara. Kepercayaan itu harus diuji, tidak sembarang. Ya, kita hanya percaya saja. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita melewati satu problem yang menurut pikiran manusia tidak selesai. Tapi Tuhan bisa menyelesaikan problem itu. Kita diizinkan Tuhan untuk melewati satu proses yang tidak gampang, Bapak Saudara. Yang tidak gampang.
Karena hidup ini perlu ujian, saudara-saudara. Hidup ini perlu tantangan. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan tentang cobaan, tentang tantangan yang kita alami. Saudara, sejak September 2023 tanggal 1 September saya punya SK ASN P3K Kementerian Agama. Saya pikir menjadi ASN P3K Kementerian Agama itu gampang. Ternyata tuntutannya itu berat, Bapak Saudara. Tuntutannya berat. Ya, karena saya harus menginput data-data yang pada waktu itu saya tidak sempat menginput. Jadi dari bulan September, Oktober, November, Desember selama 4 bulan, saya harus laporkan dalam waktu 1 minggu di bulan Januari kemarin. Dalam waktu 1 minggu saya harus laporkan. Konyolnya Bapak Ibu Saudara, dalam laporan ASN P3K saya harus disertai dengan foto-foto. Jadi laporan P3K saya harus ada dokumentasi foto dari September, Oktober, November, Desember. Dan waktu itu saya tidak punya foto. Dijeng oleh foto bulan September. Di mana nyari foto bulan November? Sesuai dengan penyuluh agama Kristen, ketika saya mengadakan penyuluhan di Politek Kelautan, karena saya juga dosen di sana, Politek Kelautan, waktu itu saya lupa foto. Sehingga bulan Januari waktu saya ngajar, saya perbanyak foto. Jadi mahasiswanya tak suruh foto dengan model dari sana, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, semua saya foto. Sehingga laporan itu selesai. Dan ada banyak hal-hal yang menurut saya gampang, ternyata susah. Karena sekarang ya Kementerian Agama menerapkan sistem aplikasi online. Tidak ada laporan seperti kertas begini. Kertas ada, tetapi setelah ditandatangani pimpinan harus difoto, dibentuk PDF, dan diupload di laporan aplikasi Kementerian Agama. Nah saudara-saudara, ini tantangan buat saya. Tantangan buat teman-teman yang pada waktu itu tidak mengira kerjaannya begitu rumit, saudara-saudara. Tapi Allah bisa karena biasa. Sehingga saya sudah biasa dengan melakukan tugas-tugas kantor, dan saya bisa melakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Nah saudara-saudara, kembali lagi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan, jika kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka saudara harus benar-benar percaya 100% kepada panggilan ilahi ini, Bapak Saudara. Nah, Allah tersenyum jika kita taat kepadanya dengan segenap hati. Pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Tuhan memberikan segala detail bahtera itu, saudara. Kepada Nuh, bahannya, kayunya, ukurannya, petak-petaknya, bentuk konstruksinya, dan tingkat-tingkatnya luar biasa. Seperti saya membayangkan kapal Kelimutu yang lantai 6 itu. Saya membayangkan, oh inilah bahtera Nuh. Ya, kalau kapal Kelimutu itu seperti bahtera, inilah bahtera Nuh. Cuman modelnya mungkin berbeda. Kalau kapal Kelimutu terbuat dari besi-besi semua, ya sehingga tidak tenggelam. Mungkin bahtera Nuh terbuat dari kayu-kayu semua. Jadi detail-detail konstruksi Tuhan berikan kepada Nuh. Nah, lalu apa respon Nuh terhadap perintah Tuhan itu? Firman Tuhan mengatakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Ayat 22. Inilah yang menunjukkan ketaatan Nuh kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan meminta agar kita hidup taat kepadanya. Yaitu dengan mentaati segala perintah Tuhan. Mentaati firman-Nya walaupun susah, Bapak Saudara. Kalau jujur Bapak Saudara, saya boleh tanya, berapa menit setiap hari Bapak Ibu Saudara berdoa? Gak usah dijawab, cukup jawab dalam hati. Berapa pasal saudara baca Alkitab hari ini? Gak usah dijawab. Itu satu ketaatan Bapak Ibu Saudara.
Satu ketaatan yang harus kita taati setiap hari. Kalau kita ingin menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah tanaman, kalau kita menanam pohon apapun jenis tanaman itu, harus ada makanan yang namanya pupuk, harus ada NPK, natrium, fosfor, kalium, ya kan? Supaya tanaman itu menghasilkan akar yang kuat. Dan saya baru tahu kalau anggrek itu makanannya daun bawang yang dikupas. Saya tadinya nggak tahu. Ini kebetulan ibu pendeta kita ini pecinta anggrek. Makanya dia namanya Anggresia. Ya, kalau pecinta mawar, Mawarsia mungkin. Karena Anggresia dia pecinta anggrek. Jadi dia tukang ngumpulin daun-daun bawang merah itu. Ditaruh di anggreknya supaya anggreknya berakar. Nah itu satu makanan anggrek, itu daun bawang merah. Lain dengan pohon mangga, lain dengan pohon jeruk, lain dengan pohon durian. Saya punya tanah di belakang GEJ Air Roy, ada 3 are. Saya coba tanam durian Musan King, 2 saya tanam. Ya, saya tanam durian Musan King, ya, di tanah di mana saya baru beli tanah di belakang. Enggak berapa lama mati Bapak Saudara. Iya. Ternyata tanam durian itu susah. Ya, yang pertama air harus ada, pupuk harus ada. Nah saudara, kita sebagai orang Kristen, kalau enggak pernah dipupuk, lama-lama mati rohani kita. Kalau kita enggak pernah baca Alkitab, lama-lama mati seperti pohon durian Musan King saya. Ya, saya tanam dari kecil sudah lumayan sih tumbuh, tapi karena saya enggak rawat, karena saya sibuk, ya saya enggak rawat. Waktu beberapa bulan yang lalu panas yang begitu luar biasa, sehingga durian itu kekurangan air, ya kekurangan makanan sehingga mati. Ya, waktu saya mau foto, sudah kering Bapak Saudara, ya sudahlah. Ya akhirnya daripada ngiler, nunggu durian Musan King, beli aja di alun-alun. Ya, murah kok, 20.000 sudah dapat sekarang. Ya, daripada nunggu Musan King itu 5 tahun baru panen, katanya begitu. Tapi setelah saya tunggu malah mati, ya sudahlah beli aja di alun-alun. Nah saudara, sama gambaran durian yang saya tanam, kalau saya enggak siram, saya enggak kasih makan, dia akan mati Bapak Saudara. Nah sama dengan kita. Ketika kita bilang kita taat, tapi kita tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan, maka tak ubahnya seperti pohon durian yang saya tanam itu. Dia akan mati. Kalau saudara mau seperti tanaman durian itu, ya, saudara akan mati rohani kalau saudara tidak menerima makanan rohani. Nah, saudara-saudara, ini penting. Allah tersenyum jika kita taat kepadanya dengan segenap hati. Dan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Inilah yang menunjukkan ketaatan Nuh kepada Tuhan, saudara-saudara. Yang keempat, Tuhan tersenyum jika kita bersyukur kepadanya secara kontinu. Saudara-saudara. Inilah yang membuat Tuhan senang terhadap Nuh. Kenapa? Yaitu pada saat keluar bahtera, dia tidak melakukan yang lain kecuali dia memuji Tuhan dan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Nuh membangun sebuah mezbah dan mempersembahkan korban api-apian ke atasnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat pasal 8 ayatnya yang ke-20 kalau tidak salah, coba saya buka. Nah, Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan Nuh. Dalam suasana di dalam bahtera,
Dan ketika air mulai surut dan Nuh, anak dan menantunya selamat, Nuh tidak lupa bersyukur. Dikatakan di dalam Alkitab, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dia potong segala binatang yang tidak haram. Berarti Nuh tidak potong babi, Bapak Saudara. Karena babi haram. Jadi segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran, Bapak Saudara, itu artinya Nuh mengucap syukur secara kontinu. Dan Tuhan mencium bau persembahan Nuh. Saudara tahu, keikhlasan persembahan Nuh dicium oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan mengutuk manusia lagi. Dari persembahan Nuh itu sendiri dan berbau harum di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai pujian untuk dirinya. Kenapa Nuh mempersembahkan korban persembahan? Karena Nuh ya, terima kasih. Saudara-saudara kembali lagi. Ketika Nuh bersyukur secara kontinu, inilah yang membuat Tuhan senang kepada Nuh, Bapak Saudara. Yaitu pada saat keluar dari bahtera tidak melakukan yang tidak lain kecuali dia memuji Tuhan, dia memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh sebenarnya menunjukkan bahwa segala yang dialami adalah dari Tuhan. Demikian juga jika saudara memberikan satu ucapan syukur kepada Tuhan, itu berarti saudara mengakui bahwa apa yang saudara alami atau terima adalah dari Tuhan. Sedikit rezeki, sedikit berkat, kalau itu datangnya dari Tuhan, itu nikmat, Bapak Saudara. Jadi jangan sampai sedikit banyaknya berkat membuat kita lupa siapa pemberi berkat itu. Sedikit berkat, banyak berkat, kita harus ingat dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan seperti yang Nuh lakukan. Dan ini satu proses yang panjang, Bapak Saudara. Ya, Nuh membuat bahtera aja 120 tahun. Satu proses yang panjang. Artinya apa, Bapak Saudara? Ada banyak persoalan pasti di sana. Saya percaya Nuh akan mengalami persoalan, Saudara, kalau melihat kitab Kejadian. Nuh diejek oleh masyarakat pada waktu. Nuh diejek oleh tetangganya. Wah, Bapak Nuh ini sudah gila. Enggak ada hujan buat kapal besar. Diejek, Bapak Saudara, kalau saudara lihat baca Kejadian. Betul-betul diejek. Ya, dibully kalau zaman sekarang. Ya, untuk apa buat kapal besar? Orang enggak ada hujan. Tapi yang mengejek Nuh itu akhirnya meninggal dunia. Karena tenggelam oleh bahtera atau oleh badai, oleh air yang didatangkan oleh Tuhan, hujan yang tidak pernah berhenti, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang belajar bagaimana Nuh hidup bergaul dengan Tuhan meski seorang diri. Nuh mengasihi Tuhan dan bergaul dengan Allah lebih dari apapun di dunia ini. Saudara. Bahkan ketika tidak seorang pun peduli kepada Allah, seperti Henokh yang juga bergaul dengan Allah di dalam Kejadian 5 ayat 24, demikian juga dengan Nuh. Dan sudahkah kita hidup bergaul dengan Tuhan? Sudahkah kita hidup bergaul dengan Allah dalam kehidupan iman kita setiap hari? Bergaul dengan Allah berarti ada keintiman dan relasi dengan Tuhan seperti yang saya ungkapkan di depan tadi. Nuh mempercayai Tuhan sepenuh hatinya. Ibrani 11 ayat 7 dikatakan dengan jelas mengatakan bahwa karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, taat mempersiapkan bahtera, perintah yang diberikan Tuhan
adalah perintah yang sulit bagi manusia termasuk Nuh. Ya. Tapi tantangan yang dihadapi Nuh tidak peduli apa yang dilakukan orang kepada dirinya. Nuh tidak pernah melihat hujan. Kalau saudara baca Kejadian 2 ayat 4-6, tidak ada hujan pada waktu itu. Nuh hidup ratusan mil dari samudra terdekat, jadi hidup di gunung. Meski bisa membangun bagaimana membawa air ke gunung itu, dia berpikir. Tapi dia tetap taat. Dan tidak mudah mengumpulkan binatang yang seperti Tuhan perintahkan tadi. Tapi Nuh tetap taat. Ini yang dilakukan Nuh, Bapak Ibu Saudara. Nuh memerlukan kurang lebih 120 tahun, tapi Nuh tetap taat. Ini yang dilakukan Nuh, saudara-saudara. Memang ketaatan itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Dan Nuh salah satu pribadi yang menurut saya selalu memuji Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kalau saudara baca Mazmur pasal 22. Dan kehidupan Nuh penuh dengan pujian dan pengucapan syukur. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ketika turun air, Nuh keluar dari bahtera, dia tidak pegang HP. Oh, ada WA dari siapa nih? Tapi Nuh mempersembahkan korban persembahan. Artinya, Nuh mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini penting Bapak Saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti teladan Nuh. Cerita ini mungkin cerita sekolah minggu bagi kita yang dulu sekolah minggu. Tapi cerita ini membuat saya setiap kali membaca cerita Nuh, setiap kali saya mendengar cerita Nuh, ada satu rema, ada satu berkat yang tersendiri setiap kali saya mendengar cerita ini Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Walaupun setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun kita mendengar, ada berkat-berkat khusus di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah kehilangan ide untuk memberkati, untuk memberikan rema di dalam pikiran kita, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan, marilah kita tetap taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Jangan pedulikan siapa presiden Indonesia. Jangan pedulikan siapapun presidennya. Kita tetap tinggal di negara. Atau yang mau jadi menteri? Beberapa bulan yang lalu saya ketemu di bengkel. Ribut mereka tentang presiden 01, 02, 03. Kemudian di tengah-tengah itu saya bilang, bapak-bapak tunggu saya mau ngomong seperti itu. Siapapun yang akan jadi presiden, Anda tetap tukang ojek, Anda tetap bengkel, saya tetap ASN P3K. Baru semua diam. Jadi enggak usah diributkan siapa presiden Indonesia. Ya. Yang penting tanggal 14 kita ke TPS. Ya, ke TPS. Gunakan hati nurani kita untuk memberikan yang terbaik buat pemilih ini. Kebetulan saya ketua KPPS, Saudara. Jadi saya mendorong, pergilah ke TPS. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara belum punya pilihan, japri saya. Kalau sudah punya pilihan, jangan japri saya. Ya, nah, saudara-saudara, kita harus menggunakan hak pilih kita. Ya, harus menggunakan hak pilih kita supaya pemilu ini berjalan lancar. Saya berdoa supaya 1 putaran saja. Ya, karena kalau 2 putaran saya capek Bapak Saudara. Saya hampir setiap pemilu ini jadi ketua KPPS. Jadi kemarin saya sudah mengundurkan diri tapi ditarik lagi sama kepala lingkungan. Lalu Pak Agus harus ikut lagi. Capek Bapak Saudara. Kenyal. Ya, kenyal. Cuma dapat 1.200.000. Tapi kerjanya payah. Ya. Dari jam 6 kemungkinan sampai jam 12 malam. Capek. Gak seberapa ya. Lebih baik saya jadi penonton saja ya. Ya. Jadi kalau 2 putaran mungkin saya mundur lagi ya. Saya enggak mau kalau 2 putaran. Ya, kecuali saya dipaksa lagi ya untuk jadi ketua KPPS. Nah, Saudara, ketaatan ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Bagi kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah
melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah melihat bagaimana kita beradu di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita harus menghadapi itu, Bapak Saudara. Tidak ada manusia yang tidak ada persoalan, saudara-saudara. Tidak ada. Kita semua ada persoalan. Ya. Masing-masing pribadi kita ada persoalan. Tidak ada yang tidak ada persoalan. Kita semua ada persoalan. Seperti Nuh, pasti ada persoalan. Tapi Nuh tetap taat. Nuh tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Nuh tetap percaya, itu kuncinya. Jadi ketika kita mengalami satu persoalan, kuncinya adalah percaya. 100% kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan satu persoalan itu, mencarikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa ketika persoalan itu sudah selesai, mengucap syukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan dan saudara tidak perlu lagi beli kambing atau domba untuk mempersembahkan korban syukuran seperti Nuh yang Nuh lakukan, tidak. Ya. Karena korban itu sebenarnya sudah ditebus oleh darah Tuhan di kayu salib. Ya, seperti saudara kita Muslim, setiap Idul Adha dia mempersembahkan korban. Bagi kita orang Kristen, korban itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak perlu lagi mempersembahkan ya kambing, domba, sapi dan lain sebagainya. Ya, tapi kepercayaan Muslim ya nggak apa-apa, mereka percaya harus mempersembahkan korban. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, korban itu sudah dibayar lunas melalui anak domba Allah yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya kita jaga hubungan, kita taat, dan kita mengucap syukur. Kalau 3 hal ini saudara lakukan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan, kami sudah mendengar tentang berita sukacita bagaimana Nuh menjalin hubungan bersama Tuhan. Bagaimana Nuh taat kepada Tuhan. Bagaimana Nuh setelah keluar dari bahtera, dia mempersembahkan korban syukur. Dan kami mau meneladani Nabi Nuh, kami mau menjaga hubungan dengan Tuhan, kami mau menjalin hubungan bersama Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan, dan kami mau mempersembahkan korban syukur kami dengan ucapan syukur setiap waktu. Aku percaya, aku percaya. Haleluya, mari kita menyanyikan lagu ini. Tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. semua seru doaku. Tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan aku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Hambamu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami. Ketika kami keluar dari ruangan ini, Roh Kudus akan terus berfirman dengan rema Roh Kudus yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh mentaati kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Budi beserta istri dan anak-anaknya. Berkati diaken majelis yang ada di tempat ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati seluruh jemaat Gereja Betani Negara di tempat ini. Mereka yang ada persoalan, mereka yang punya masalah, Tuhan selesaikan persoalan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Agus yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Dipersilahkan. Kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami hadir saat ini di tempat ini semua karena anugerah, kebaikan, kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini kami selalu berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah memberkati kami. Kami mau Tuhan memberi kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami mau selalu melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa, yang dahsyat, yang ajaib, dan Engkau setia mengasihi kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Dan tiba saatnya, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati Pak Agus hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya mau membacakan beberapa pengumuman. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Pak Agus, Bu Gita. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Ada? Enggak ada ya? Oke, saya lanjutkan membacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Rabu pukul 7:30 kita ada FA di gereja. Hari Jumat
pukul 7:30 juga doa malam di gereja. Hari Sabtu ada latihan musik pukul 7. Hari Minggu pukul 6 sore ibadah raya dan pukul 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kongsi Pak Jai buat yang merayakan, buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak Tuhan, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, 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 Raja di atas segala raja. Ya, mari sembah Dia dengan segala jiwamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Teristimewa Tuhan, kami boleh dikuatkan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus Sulistiono. Tuhan berkati beliau. Teristimewa berkati pelayanannya. Dan rencana-rencana ke depan kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai beliau. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan pada saat malam hari ini mengajarkan kami untuk senantiasa berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan segala tingkah pola kami. Kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan segala kelakuan-kelakuan kami.
Dan biarlah melalui sifat-sifat karakter kami, melalui tingkah pola kami, perbuatan kami ini, nama-Mu dipermuliakan sesuai dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, tinggal beberapa hari lagi kami berpesta demokrasi. Biarlah Engkau senantiasa turut campur tangan dalam penyelenggaraan ini Tuhan. Sehingga boleh berlaku dengan situasi kondusif, situasi aman, lancar hingga sampai selesainya. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan Yesus. Berkati para petugas-petugas, terutama ketua KPPS. Sehingga penyelenggaraan ini boleh sukses, berhasil sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapak. Berdoa buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jembrana, berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati, karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana ini Tuhan. Berkati keamanannya, perekonomiannya, sehingga kami boleh hidup di dalam kota Kabupaten Jembrana ini dengan penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, pakulmu, dan tempat adonanmu. Diberkati usaha dogomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Tuhan tidak menghendaki engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Dan engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.